Sebelumnya di 1000 desa. Jadi Mbak ini selama tinggal di sini 85 tahun nggak punya WC. Jadi buang air juga ke sana. Oh, kayak gitu. Insep tuh. Jadi di sini jarak Pamit mata senatap pantai. Kalau mau buang air di situ. Ya, di situ. Kalau mau mandi di situ. Ya, di sini. Jadi sahabat penerima, ya seperti yang disampaikan sama Maratna ini bahwa air yang biasa didapatkan Maratna itu pemberian dari orang lain selama 85 tahun, bayangin. Ya, ini lagi tadi kelupaan lagi tadi yang di Arca Manik. Yang tadi yang Pak RT. Ya, Pak RT yang udah. Yang MCK-nya udah bagus. Udah, yang udah bagus. Nah, kenapa kan kemarin kesulitan air kemarin. Ya. Dia bayar satu rumah itu 50.000 satu bulan Untuk mengalirkan air. untuk mengalirkan air. Iya. Jadi mereka setiap warga itu satu rumah harus membayar 50.000 per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Diki Perdana bisa menyapa sahabat penderma semuanya di program 1000 Desa Wakaf Saman ITB bekerja sama dengan Odesa. Saat ini saya tetap berada di Kecamatan Cimenyan dan tema kita kali ini adalah air mengalir untuk tanah air. Kenapa kita pilih tema ini? Karena kita akan memperingati Hari Air Sedunia. Kalau begitu saya Diki Perdana mengucapkan selamat menyaksikan program 1000 Desa. Dalam penelusuran kali ini, saya masih ditemani oleh dua orang sahabat dari Odesa yang sudah menunggu di lokasi. Kang Toha sama Kang Soki bisa cerita nggak nih sama sahabat penderma semuanya di sini? Kemarin kan kita sempat ngobrol soal ada saluran mata air itu ya? Seke istilahnya. Iya, seke ya. Nah, boleh Kang Toha atau Kang Soki yang bisa cerita sama kita di sini? Ya, gini dulunya kalau sekenya udah ada. Yes. Ini di sini kesulitan air sampai kita mengusahain bayar lah per bulan lah, dipungut lah. Ya. Ya ada yang 50, ada yang 20. Kenapa itu harus dipungut seperti itu? Ya, Tempatnya jauh gitu, Kang Soki? Gini Kang, karena kan di sini masalah utama itu infrastruktur ya. Iya. Akses menuju sumber air itu memang sangat jauh, 4-7 kilo. Makanya 4 kendala sampai di sini 7 itu kilo ya? infrastruktur untuk menyambung selang atau pipa dan sebagainya itu memang membutuhkan uang yang tidak sedikit ya. Gitu. Tapi sebentar, kita ini lihat di kan sini banyak, padahal di sini banyak banget yang lalu lalang ya. Ya. Gitu. Banyak juga orang yang datang. Tapi kenapa masalah air ini sudah masalah bertahun-tahun tapi belum ada solusi dari pihak manapun gitu ya? Iya, memang ini masalah sangat urgen ya. Iya. Itu sih masalah intinya itu ada di infrastruktur ya. Akses menuju saluran air sangat jauh, maka dari seke itu untuk menyambungkan ke warga-warga itu sampai menyambung selang 4-7 kilo panjang. 4-7 kilometer ya? Ya sekarang kalau itu pemerintahnya kita lihat aja ke salurannya. Wah, mau ngajakin saya? Ya, kita mau ke ya? sana. Ya, Waduh, Biar sama kita Perma, tahu. kalau begitu kita langsung ke tempat, kita lihat seperti apa saluran air yang sudah dibantu sama Odesa untuk warga sini. Langsung, let's go. Sahabat penerma, kita sekarang menuju aksesnya yaitu saluran air harus melalui jalan seperti ini dulu. Itu di bawah, bisa kita lihat di sana. Oke, ternyata perjuangannya luar biasa. Nggak kebayang gimana caranya mereka bangun saluran air dari perjuangan dari awal sampai menjadi saluran air, kan luar biasa. Kita aja yang jalan udah mulai napas ngos-ngosan. Kang Taha, boleh pelan-pelan? Iya. Oke, ini pipanya udah mulai kelihatan ini. Ya. Ya. Ini mungkin sahabat penerma bisa lihat ini.
saluran pipa airnya udah mulai kelihatan dari sini. Ini dialirin ke sana. Ini juga di situ. Nah, ini sudah ada toren ya buat penampungan airnya. Tadi jalannya menanjak, sekarang jalannya menurun. Nyampe. Oh ini. Nah ini sumber airnya keluar langsung. Nah, oke sahabat penerima, kita udah sampai di mata air, tempat di mana mata air ini menjadi sumber kehidupan masyarakat yang ada di kecamatan atau desa Cimenyan. Betul ya Kang Sogi? Kecamatan Cimenyan. Kecamatan Cimenyan. Nah ini kalau melihat kondisi seperti ini kan apa ya? Airnya itu keluar dari atas, dari atas atau dari tanah ya? Oh iya itu. Keluar dari atas itu, kemudian dialirin melalui pipa ini ya? Ya, sambung menyambung. Sambung menyambung itu ya. Jadi ada berapa air yang nggak langsung ke saluran pipa ya? Keluar ke situ ya? Mungkin buat pengairan atau buat kehidupan yang lain ya. Nah kalau kita melihat di sini, boleh cerita nggak Kang Sauki sama Kang Toha? Awal mula kenapa ya Odesa terpikirkan atau punya ide untuk membuat saluran air ini gitu? Padahal kalau kita pikirkan permasalahan yang ada di desa ini mungkin banyak ya. Tapi kenapa air nih, saluran air yang menjadi prioritas untuk sekarang dikerjakan? Ya pertama kita kan dari ya buruk lah dilihat-lihat, udah gitu kita lihat sarana airnya yang enggak memadai. Karena yang memadai airnya kita berpikir keras sama ya Odesa. Kita udah pembangunan MTK-nya sama airnya langsung kita ngesainnya. Sampai alhamdulillah sekarang sampai nggak ada kesulitan. Kan dulunya dari ya mekar manik lah bayar sampai 50.000 per bulan. Dipungut. Jadi rata-rata warga dipungut biaya untuk mendapatkan air bersih ini rata-rata hampir 50.000 ya. Mulai dari 10.000 sampai dengan jumlah angka 50.000 per keluarga. Iya. Bayangin sahabat penerima, dari dulu mereka hidup dan mendapatkan air ini dengan dipungut biaya. Nah, ini mungkin Kang Soki bisa cerita sama saya nih. Kang, kalau melihat ini kan berarti mereka kan dipungut biaya dengan artian mereka wajib membayar tiap bulannya gitu Kang Soki ya. Nah, merasa terbebani nggak sih warga dengan adanya biaya sebesar Rp50.000 itu gitu Kang Soki? Oke, kalau bicara terbebani pasti itu menjadi beban sendiri ya bagi masyarakat, terutama ya masyarakat di sekitar sini di Desa Mekar Manik, ya ada di Kampung Arca Manik dan sebagainya. Karena kita tahu sejak awal bahwa air ini sumber kehidupan utama. Untuk menunjang kesehatan mereka tentu dibutuhkan air yang bersih ya. Nah lalu bicara tadi soal pemungutan biaya itu sebetulnya menjadi beban bagi mereka sejak lama gitu. Makanya dari Odesa sendiri langsung berinisiatif untuk menanggulangi biaya tersebut ya, supaya meringankan beban warga. Akhirnya kita tanggulangi keuangannya untuk biaya penghubung selang menuju air ke sana dan sebagainya. Oh gitu. Tapi respon dari masyarakat sendiri dengan adanya bantuan atau kerjasama dari Odesa ini seperti apa tuh Kang Soki? Lebih banyak respon positif ya dari mereka, karena ini ya membantu juga perekonomian mereka gitu. Kan mungkin saja mereka merasa keberatan jika setiap bulannya harus mengeluarkan untuk sambung air dan sebagainya untuk menghidupi kehidupan mereka sehari-hari gitu. Makanya ketika kita berinisiatif untuk menalangi dulu lah untuk air ini Odesa, jadi sebetulnya mereka senang gitu ya. Tapi kalau boleh cerita nggak, kira-kira di sini kan ini ada mata air pertama yang mungkin bisa kita temuin ya. Mungkin ada beberapa mata air yang mungkin nggak bisa kita share sama sahabat penerima sini. Itu kira-kira kalau misalnya seperti ini kan perlu biaya ya Kang ya, untuk bikin ini ya. Boleh nggak sih berapa sih biaya yang dikeluarkan
Odesa untuk membuat saluran ini sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Oke, sebetulnya ini seke ya, talang Iya. air ini bukan titik utama ya. Titik Iya. utama itu ada di jarak 7 kilo ke atas. 7 kilo ke atas? Menanjak ya, Wah. bukan banyak yang bukan Ampun, jarak sahabat penerma. Kalau 7 dataran kilo ke atas rendah. saya mah ampun ya, karena ini Ya. jarak berapa dekat aja udah mulai Betul. berasa banget gitu ya. Ya kalau untuk dibangun seperti bangunan pada umumnya menampung air itu kita sudah pernah survei itu bisa memakan biaya hingga 70 juta itu untuk 70 satu titik juta, saja satu titik. dan menyambungkan air ke bawah. Kalau seperti ini, Wakaf Salman, Ya. program 1000 Desa ini harus bisa berkolaborasi nih dengan ini. Tapi kira-kira kalau boleh tahu, pemilik asli dari yang pertama kali yang ngebangun ini siapa sih, Kang? Tahu nggak? Jadi bukan pemilik, ini tanahnya masih kayaknya pemerintah perhutani. Perhutani. Ya, dari hutan. Ya. Terus yang tadi yang memungut biaya itu? Bukan perhutani, jadi yang dulunya dia ngambil lah, Ya. ngambil air dari sini, dia langsung dibagiin ke masyarakat, disuruh bayar. Oh, suruh bayar. Tapi kalau untuk kita bisa berkolaborasi, saya harus ngobrol atau bisa bicara sama siapa ya? Oh, itu urgensi pentingnya air untuk warga ini nanti kita bisa bicara dengan Kang Enton, Kang Enton. Ya, Kang Enton itu yang ada di mana nih? pengurus Odesa. Oh, baik. Ya, Jadi setelah dari sini kita bisa langsung Bisa ketemu menuju atau ke- ngobrol sama Kang Enton gitu ya? Kang Iya. Enton. Kang Toha bisa ikut sama kita atau ada urusan lain? Saya mau itu dulu ada kepentingan keluarga lah. Insya Allah. Baik, kalau begitu sahabat penerma bisa lihat sendiri keadaan perjuangan bagaimana permulaan ketika Odesa bisa membuat saluran air ini untuk masyarakat desa Cimenyan. Perlu perjuangan, perlu waktu, perlu tenaga, dan yang paling penting adalah keikhlasan dari tim Odesa sehingga warga sekarang bisa merasakan manfaat dari saluran air ini. Tapi yang paling penting di sini mereka juga punya permasalahan, yaitu merasa ada beban karena ada biaya yang harus dikeluarkan. Seperti apa? Saya pengen tertarik ini. Saya pengen ngobrol, saya pengen tanya, kita kupas banget seperti apa yang bisa kita kolaborasikan antara Wakaf Salman 1000 Desa dengan Odesa. Ya. Pokoknya kita sekarang menuju ke Odesa lagi ya. Ya. Kita menuju ke Odesa. Kampung Kita Seke semua, Balimbing. ya kita ketemu sama Kang Enton. Kang Enton. Kalau begitu kita jalan dulu. Oke, Ya. terima kasih Kang Toha ya. Sehat selalu ya. Saya Kang Toha, hati-hati di sama jalan. Kang Soki izin dulu balik ke Odesa ya. Oke Kang Soki. Silakan. Ya. Assalamualaikum Kang. Sungguh, saya tidak bisa membayangkan bagaimana perjuangan warga desa dan Odesa untuk mengalirkan sedikit air bersih di desa ini. Kang Riki, kebetulan situ ada Kang Enton itu yang mau bincang-bincang sama kita. Wah, ada Kang Enton ini? Iya, Wah, iya. pas banget ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang Riki nih, Kang Enton, pengurus Odesa. Oh iya, Mak. Kita ajak bincang. Oh, Silakan siap. duduk, Kang Reki. Kang Enton, salam kenal. Saya Riki. Iya, Enton Supriyatna. Wah. Supaya lebih nyaman, bagaimana kita buka saja? Oh, boleh Kang. Ini pas banget ini Kang Ya. Enton. Saya tadi habis sama Kang Soki sama Pak Toha jalan-jalan ngelihat talang air. Ya. Tapi memang ngelihat apa ya, pembangunan yang sudah dilakukan, yang masyarakat desa yang benar-benar membutuhkan masalah tentang air bersih ini, saya sangat-sangat kagum gitu. Ya. Ternyata Odesa ini apa ya, punya empati besar, punya apa ya, punya keinginan membantu. Tapi saya berpikir,
ketika itu ide datang, pasti kan akan ada banyak masalah juga. Nah, tapi sebelum saya nanyakan masalah selama pembangunan itu, saya pengen nanya sama Kang Anton nih. Kira-kira upaya apa sih Kang Anton awalnya sampai terbentuk punya gagasan ide untuk membangun talang air itu? Mungkin Kang Anton bisa cerita. Iya, begini Kang Riki ya. Kami itu kan sering belusukan ya, sering kekurusukan ke pelosok desa ini di Cimenyan. Dan salah satu fakta yang kita temukan di lapangan ternyata masih begitu banyak warga yang belum mendapatkan air bersih yang layak gitu ya. Mereka kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari untuk keperluan mandi, cuci, dan hal lainnya yang berhubungan dengan kesehatan mereka gitu ya. Sanitasi juga banyak yang masih buruk, tidak layak gitu. Nah, kita berpikir apa nih yang harus kita lakukan? Karena kalau misalnya mereka harus membuat pompa air, ternyata harganya sangat mahal untuk ukuran di sini. Dan memang karena mungkin kondisi geografisnya juga seperti ini di pegunungan, saya pernah survei itu untuk membuat satu pompa air itu bisa sampai 70 jutaan. Itu kan sesuatu yang sangat mahal. Gitu. 70 juta membangun satu pompa air itu untuk memenuhi semua atau cuma berapa tempat aja itu? Satu titik aja. Nanti kan bisa kemana-mana sebetulnya hasilnya kan. Cuman untuk menggali itu kan butuh dana seperti itu agak sulit juga. Gitu. Nah, akhirnya kita berpikir ada hal lain sebetulnya yang selama ini belum dimanfaatkan, bahwa potensi sumber air di Cimenyan ini tidak kurang sebetulnya, melimpah bahkan. Tapi masyarakat tidak bisa melakukan itu karena ada beberapa kendala yang mereka hadapi di situ gitu Pak Riki. Oh, jadi karena permasalahan di pompa air itu banyak kendala-kendala sehingga tapi dari ide itu sudah disampaikan ke warga ya, Anton ya? Iya. Sudah ya. Jadi kenapa kita tahu misalnya harganya semahal itu karena itu memang masukan dari mereka bahwa mereka nggak mungkin untuk melakukan penggalian atau membuat sumur air seperti itu ya. Nah, baik ini Kang Anton, mungkin kan sahabat penerma juga tahu bahwa titik permasalahannya masalah air, ada solusi yang dibawa sama Odesa untuk membuat yang namanya pompa. Tapi yang namanya rencana planning ke depan itu kan, atau yang sudah kita utarakan itu pasti akan ada yang namanya ada masalah. Nah, kira-kira selain masalah biaya, halangan apa sih Pak? Yang masalah-masalah apa sih yang dihadapin dari Odesa sendiri untuk membantu masyarakat untuk air ini Pak? Nah, setelah kita mengetahui kan persoalan itu, kemudian kita juga berembuk dengan masyarakat di situ. Kalau langkah itu tidak mungkin, apa yang bisa kita lakukan? Ternyata kita juga menemukan di beberapa tempat ada contoh gitu ya, bisa sebuah kampung itu mendapatkan air bersih dengan cara mengambil air itu dari sumbernya. Mengambil air dari sumbernya. Yang kita sebut di sini seke biasanya. Seke itu sumber air. Tapi persoalannya kemudian adalah bagaimana caranya air itu yang jauh kadang-kadang sampai 3-4 kilo dari rumah mereka, dari perkampungan mereka, untuk sampai ke rumah-rumah warga. Itu yang menjadi persoalan. Mereka membawanya pakai ember gitu Pak? Nah, sebelumnya selama ini mereka memang misalnya ada sumber air di pinggir sungai nih, ada seke. Nah, mereka itu ngantri sampai pukul 1 dini hari, mereka harus ngantri untuk mendapatkan air bagi kebutuhan mandi, cuci, kakus, itu ngantri. Pakai ember, pakai jerigen, sampai begitu. Nah, kan itu dan itu berlangsung bukan 1-2 tahun ya, ada puluhan tahun seperti itu. Nah, kita mencoba cari solusi dengan cara bagaimana caranya menghadirkan air itu walaupun jauh, supaya bisa masuk ke rumah-rumah mereka. Dengan cara misalnya setelah berembuk ya mau tidak mau harus menggunakan sarana lain yang berupa pipa atau selang. Atau selang. Itu jadi, yang memang kondisinya memang harus pakai pipa Pak. Karena kalau kita lihat tadi Kang Soki kan kondisinya memang sangat jauh ya. Jadi dialirin pakai pipa. Wah, ini sahabat penerima, ternyata informasi yang kita dapatkan dari Kang Anton ini bahwa masyarakat menerima, tapi permasalahannya kemampuan masyarakat sendiri untuk bisa udunan atau mengeluarkan biaya itu yang jadi permasalahan. Nah, ini yang menarik lagi Pak. Seumpama ke depannya kita jadi kolaborasi nih Pak. Saya dari 1000 Desa
memberikan gagasan ide ini akan saya sampaikan ke sahabat penerma semua. Kita pengen bantu, kita pengen sinergi di sini. Nah, permasalahannya adalah kira-kira yang setelah kita bangun ini, apalagi yang upaya dari Odesa sendiri gitu Pak? Ya tentu kalau tadi ada tawaran kolaborasi, sesuatu yang kita akan sambut baik dan alhamdulillah ya, karena kita punya mitra, kita punya teman juga untuk sama-sama memecahkan persoalan ini kan. Tidak mungkin juga kita bekerja sendirian. Karena sebagai gambaran, selama ini juga kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial, tentu mencari penderma juga gitu kan. Nah, dengan adanya tawaran ini, ya tentu kita menyambut baik itu. Nah, jadi ini kita senang sekali ternyata Odesa punya ide gagasan yang luar biasa. Nah, Wakaf Salman bersama dengan dari programnya 1000 Desa ini punya punya gagasan untuk membantu. Nah, ini saya yakin nih sahabat penerma semuanya pasti mau bantu banget Pak, apalagi saudara kita yang tinggal di Kota Bandung yang notabene kota besar, tapi di dekat-dekat Kota Bandung masih ada saudara yang susah untuk mendapatkan air bersih. Nah, ini betul. Kang Soki, nggak apa-apa ya kalau kita ini dari perjalanan kita tadi ternyata ada gagasan ide yang luar biasa gitu. Sambutan baik dari kita semua. Ya, untuk maslahatan bersama. Masya Allah. Baik Kang Ton, ini terima kasih banget ini informasinya. Wah, sahabat penerma, ini harus kita tolong, ini harus kita bantu karena Odesa punya ide dan solusi untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat sini. Kita sebagai sahabat penerma yang punya kemampuan, punya diberi Allah untuk rezeki yang banyak, apa salahnya membantu buat kita, saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan. Ini saya senang banget, mudah-mudahan segera terrealisasi. Amin. Apalagi ini untuk masyarakat. Kemaslahatan semua. Itu aja. Nah, ini Kang Ton terima kasih banyak ini waktunya udah menjelaskan. Mudah-mudahan apa yang Kang Ton sama teman-teman dari Odesa sampaikan, nah buat sahabat penerma sekalian tuh bisa langsung satu frekuensi sama kita. Pengen atau ingin membantu saudara kita yang ada di sini. Tapi sebelumnya ini saya ada ini dulu nih Kang Ton. Masya Allah, ini dari L Foundation sama Wakaf Salman memberikan kenang-kenangan nih buat teman-teman sahabat-sahabat semua dari di Odesa. Mudah-mudahan berkenan, diterima, ada manfaatnya. Terima kasih sekali nih. Kami terima. Ya, ini kenang-kenangan dari kita. Mudah-mudahan kita tambah semangat untuk membantu masyarakat di sini. Amin. Nah, Sofi terima kasih ya. Nah, buat sahabat penerma sekali lagi, ayo waktunya kita bantu mereka, sahabat kita, saudara kita yang ada di Cimenyan ini, kita bantu dan kita sisihkan apa yang bisa kalian lakukan untuk wakaf terbaik. Karena dengan wakaf terbaik ini, insya Allah manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh saudara kita yang ada di Cimenyan. Utsman bin Affan membeli sebuah sumur milik Yahudi. Sumur ini bernama Raumah. Saat umat muslim pada zaman dahulu mengalami krisis air bersih, Utsman kemudian mewakafkan sumurnya kepada Rasulullah agar dapat digunakan oleh penduduk Madinah. Dari penggalan cerita tersebut, kita dapat menyimpulkan betapa besarnya manfaat dari wakaf untuk umat. Jadi, mari sahabat penerma, tunaikan wakaf terbaikmu melalui Wakaf Salman untuk mengalirkan air bersih di tanah air. Gitu. Oh ya, Kang Riki, saya lupa ngabarin, ternyata di kawasan Cimenyan ini, Cimenyan, ada satu desa yang menjadi desa percontohan. Menjadi desa percontohan? Iya. Maksudnya? Apa namanya tadi? Khairina. Ya. Oh. Jadi di situ ada apa aja itu Kang Sofi? Ada sekolah, ada majelis-majelis, dan ada apapun di sana sudah menjadi desa percontohan. Masih di kawasan Cimenyan. Masih di sini juga? Iya. Waduh, sahabat penerma, ini bisa jadi gambaran kita ke depan bahwa di sini sudah ada desa percontohan yang sudah dibangun untuk semua perbaikan untuk masalah gitu ya Kang Soki ya. Jadi ini akan sahabat penerma tahu kira-kira uang yang disalurkan atau wakaf yang disalurkan bakal dibangun seperti apa. Wah, saya penasaran sekali Kang Soki kalau begitu. Ya. Saya harus kembali lagi nih ke sini. Harus. Nah, penasaran seperti apa? Tetap tentunya saksikan terus 1000 Desa Wakaf Salman bersama dengan Odesa. Kita akan lihat video berikutnya seperti apa sih gambaran dari Desa Khairina. Terima kasih ya Kang Tony ya, sehat selalu ya. Sama-sama. Kang Soki terima kasih.